Halo teman, kali ini saya akan share 4 alasan kenapa sih kok kita bisa aman gagal bayar di aplikasi Kredivo. Nah, video ini saya tujukan kepada subscriber saya, kepada teman-teman saya yang sekarang sedang stres frustasi menghadapi penagihan dari aplikasi Kredivo karena ulah sendiri yang sudah gagal bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo. Nah, saya pastikan di sini aplikasi Kredivo aman untuk digagal bayar. Kenapa? Ada 4 alasan yang mendasarnya. Jadi saya buat khusus video ini untuk teman-teman, jadi mau simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama alasan kenapa aplikasi Kredivo aman untuk digagal bayar adalah karena aplikasi Kredivo adalah aplikasi legal bersertifikasi OJK. Jadi akan tunduk pada semua aturan OJK tentang masalah keamanan data. Itu aman ya teman. Jadi data teman tidak akan disebarkan karena sudah dilindungi negara melalui lembaga OJK, belum lagi untuk hal-hal yang lain yang sensitif lainnya. Misalnya nih teman-teman akan disadap kontak, itu tidak akan pernah bisa ya teman, karena aplikasi ini legal. Jadi tidak boleh untuk sadap kontak di HP teman-teman, itu dibatasi ya teman. Untuk menyadap kontak itu tidak akan pernah bisa, menyadap galeri tidak akan pernah bisa. Jadi privasi teman-teman lebih aman ke depannya. Belum lagi OJK juga menerapkan bunga dan denda itu sudah flat 0,1% per hari ya teman. Jadi bisa teman-teman kalkulasi sendiri berapa hutang pokok teman-teman dikali 0,1%, itu jatuhnya bunga flat harian dan denda jika teman-teman sudah melakukan gagal bayar atau gagal bayar. Jadi OJK sudah melindungi kita sebagai nasabah gagal bayar, jadi kita bisa aman ke depannya, tidak perlu takut tentang masalah ini. Nah, untuk yang kedua adalah tidak pernah ada yang namanya sita aset. Nah, kita tahu untuk pinjaman konvensional seperti bank swasta atau nasional itu masih menganut yang namanya sistem jaminan. Jadi kita mau pinjam di bank atau di yang lainnya itu perlu jaminan, misalnya BPKB atau surat tanah atau yang lainnya. Nah, untuk pinjaman online itu tidak ada jaminan 100%. Jadi kita cuma melibatkan KTP saja dan alamat kita, nomor HP kita, dan itu saja. Kita bisa mencairkan lebih dari 10 juta rupiah. Dan kalau umpamanya kita sudah gagal bayar atau gagal bayar, itu tidak akan pernah ada yang namanya sita aset. Kenapa? Karena ya pinjaman online itu jaminannya cuma KTP, jadi tidak akan pernah bisa yang namanya membayar developer atau orang-orang yang berwenang untuk menyita aset kita. Tidak seperti bank. Kalau bank pasti bisa sita aset. Kalau kita hutangnya sudah lebih dari 100 juta itu akan kena yang namanya sita aset. Jadi ini akan membebani kita jika kita memang pinjam di bank konvensional. Jadi lebih aman untuk yang namanya pinjaman online ini karena tidak akan pernah bisa untuk sita aset. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah penagihannya relatif jarang. Untuk aplikasi Kredivo ini memang jarang sekali ada berita-berita miring tentang penagihan yang barbar ya teman. Tidak seperti isi cash, aku laku, atau ada budi yang memang developernya terkenal barbar. Tapi untuk Kredivo ini memang jarang sekali berita yang menyangkut tentang penagihan developer yang mulai brutal atau agresif. Masih bisa dinegosiasikan atau masih bisa dikondisikan selama kita bisa berembuk dengan developernya teman. Nah, banyak pertanyaan, apakah developer dari aplikasi Kredivo ini bisa langsung ke rumah bang? Nah, saya jawab di sini tergantung domisili dan besarnya pinjaman. Untuk yang ditarget untuk didatangi ke rumah adalah orang yang domisilinya di daerah perkotaan dan punya nominal pinjaman yang besar. Jadi ini bisa menjadi titik balik atau salah satu target dari developer Kredivo. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri apakah teman domisilinya di kota besar atau kota kecil, apakah nominal pinjaman teman-teman besar atau kecil. Itu bisa teman-teman kira-kira sendiri apakah akan didatangi atau tidak. Nah, untuk yang terakhir, kenapa aplikasi Kredivo kok aman untuk digagal bayar? Karena aplikasi ini aplikasi yang sekarang sudah berganti jadi multi finance ya teman. Jadi ini lebih aman untuk kita. Amannya gimana bang? Amannya untuk dari segi penyebaran data itu lebih diamankan ya teman, karena beda dengan pinjaman online. Untuk multi finance itu lebih di keep pribadi kita, data pribadi kita lebih aman ke depannya. Jadi tidak akan ada yang bocor data atau yang lainnya. Beda seperti aplikasi pinjol ilegal yang langsung bisa sadap semua dari kita ya teman. Jadi itu lebih berbahaya. Lebih baik teman-teman pinjam di aplikasi yang legal saja karena keamanan data kita terjamin. Karena isu data keamanan ini sangat penting sekali. Nah, kita tidak mau kan tahu-tahu kita ditagih orang karena kita sudah punya hutang padahal kita tidak hutang ya teman. Jadi salah satu bahaya jika kita disadap kontaknya adalah kita bisa pinjam uang tapi kita tidak melakukannya. Jadi pihak lain yang meminjam kita yang bayar, itu banyak terjadi. Jadi jangan pernah
pinjam di pinjaman online ilegal, lebih baik pinjam di yang legal-legal saja. Ya, saya video singkat dari saya tentang 4 alasan kenapa sih kok kita bisa aman kalau di aplikasi Kredivo. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, video banyak lebih baik.